Oke, untuk kali ini karena nilai ulangan praktek minggu lalu nilainya banyak yang belum tuntas, maka hari ini perbaikan. Kamu ikuti aja petunjuk yang saya buat ini untuk penambahan nilai. Tidak lain adalah pembuatan kupu-kupu, ya. Kemudian ada gabungan motion guide-nya. Tapi ada perbedaan sedikit di sini dalam hal ketika dia terbang lalu hinggap. Itu sih perbedaannya, ya. Kita coba dengan flash dokumen. Lalu kalian import file-file pendukungnya, semuanya sudah saya kirim di desktop. Ini misalnya saya ambil salah satu gambar kupu-kupunya, lalu bersama audio background-nya relax. Lalu saya open. Tunggu beberapa saat sampai importnya selesai, karena memang agak lama ini, ya, karena ada audionya yang lumayan besar untuk size-nya. Setelah selesai, kita tempatkan dulu untuk background-nya. Karena background-nya besar sekali, ya kalian harus sesuaikan dengan mengecilkan terlebih dahulu. Ini ya. Nah, ini untuk background-nya. Beri nama layer 1 ini dengan nama background. Oke, background ya. Kemudian karena backgroundnya udah oke, kita lock aja. Ini lock ya. Lalu tambahkan layer baru dan beri nama kupu-kupu. Kupu gitu aja. Lalu kita keluarkan kupu-kupunya atau kita drag ke sini. Oke. Gak apa-apa kupu-kupunya besar seperti ini dulu. Nanti bisa kita kecilkan ketika sudah selesai kita membuat animasi kupu-kupunya. Ingat ya, ini di layer kupu-kupu. Langkah berikutnya di convert to symbol dengan cara klik kanan lalu pilih convert to symbol, beri nama kupu-kupu. Oke. Setelah di convert to symbol, layar gambar kupu-kupunya ini diklik 2 kali, ya. Klik. Nah, supaya dia masuk di sini. Subsin namanya kupu-kupu tadi sesuai dengan nama simbol, ya. Setelah itu diganti nama layer satunya dengan nama body. Lalu tambahkan 2 buah layer. Lalu di rename nama layernya sesuai dengan nama sayap kiri dan kanan. Ini saya beri nama kiri dan kanan ya. Oke, kita kembali ke body. Setelah ditambahkan 2 buah layer, kita kembali ke body lalu di break apart ya gambarnya. Tujuannya untuk memisahkan sayapnya ini. Jadi antara body dan sayap ini supaya kita bisa memisahkan ya. Nah, setelah di break apart, langkah selanjutnya adalah kalian klik selection tool. Ini ada selection tool. Lalu di blok begini, perhatikan. Seperti ini, jangan sampai dia mengenai body. Nah, ini bodinya tidak kena ya, jadi hanya sedikit di bagian sayap ya. Untuk antena yang ini nggak apa-apa ya. Nah, kemudian sayap yang ini kita harus pindahkan di layer yang kiri. Karena bertepatan ini sebelah kiri. Caranya diklik kanan kemudian cut. Lalu Anda aktifkan layer kirinya, diklik ya di frame 1 ini. Karena dia belum ada objeknya, dia masih blank keyframe-nya ya. Maka di sini kamu klik kanan, pastenya in place. Seperti ini. Lalu kembali diklik body untuk memotong yang sayap kanan. Lakukan dengan cara selection tool. Lalu diblok dari sebelah sini. Seperti ini. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Ya, setelah diblok, kemudian diklik kanan lalu cut ya. Pastekan di layar kanan ya, di sini ya, di frame 1 layar kanan, pastenya in place juga sama. Berikutnya, kamu beri motion twin. Jadi untuk layar kiri dan kanan diberi motion. Caranya klik kanan, create motion twin. Begitu juga untuk yang kiri ya. Untuk yang kiri ini juga sama, klik kanan, create motion twin. Ingat ya, di frame 1 klik kanan, create motion twin. Berikutnya, di sini ada tools namanya free transform.
Anda klik. Manfaatnya, gunanya adalah supaya titik tengahnya ini nanti kita bisa tarik ke sini ya. Jadi langkah berikutnya ini titik tengahnya ditarik ke sini, diklik, ditahan, ya. Kemudian lepaskan di sini. Itu untuk yang kiri. Untuk yang kanan juga sama, klik layar kanannya, di sini diklik, tahan, lepaskan di sini. Oke, setelah seperti itu kalian insert keyframe di frame akhir. Misalnya di frame akhir tuh di frame 9 ya, sini. Insert keyframe, kemudian insert keyframe. Juga untuk body juga sama, tapi body ini insert frame aja ya. Mengapa? Karena dia tidak akan kita gerakkan, dia sifatnya nanti mengikuti polanya saja ya. Lalu di frame 5 kalian insert keyframe yang berada di antara frame 1 dan 9 di sini ya. Setelah kalian klik kanan insert keyframe di frame 5-nya, perhatikan di sini ya, karena masih aktif menggunakan free transform, ini dikecilkan seperti ini ya. Dikecilkan seperti ini. Oke. Berikutnya untuk layar yang kiri juga sama, kalian insert keyframe di frame 5. Seperti ini ya, di frame 5 lalu dikecilkan kembali. Nah, ini adalah langkah untuk mengepakkan sayap sudah selesai. Ya, kalau kita tes sementara dia seperti ini. Nah, ya, kita kembali lagi di scene 1 sini. Oke. Nah, sekarang kita kecilkan kupu-kupunya untuk gerakkan sesuai dengan pola. Jadi kita nanti buat guide-nya. Jadi klik free transform, kemudian kecilkan kupu-kupunya, sesuaikan dengan besarnya area resolusi untuk stage-nya ini, state-nya, area state namanya ya. Oke, kita mulai dengan start-nya di sini kupu-kupunya misalnya. Nah, langkah untuk membuat motion guide setelah seperti ini ya, kamu klik kanan lalu pilih motion twin. Jadi harus ada twin-nya ya untuk polanya itu. Supaya diikutin pola itu harus ada motion twin-nya. Jadi klik kanan create motion twin. Berikutnya kamu tambahkan guide, boleh dengan klik kanan add motion guide ya, pada layar kupu-kupunya. Lalu dipilih pensil untuk membuat polanya ini ya. Ini saya buat polanya. Usahakan membuat polanya benang-benangnya ini jangan ketemu ya. Kalau dia ketemu nanti dengan benang yang lain itu bisa jadi nanti gagal motion guide-nya ya. Jadi jangan sampai bertemu dia. Ini di bagian bunga-bunga ini dia dilewati ya. Maksudnya tujuannya nanti dia sempat akan berhenti di situ gitu misalnya. Oke, stop di sini ya. Langkah berikutnya mau panjang seberapa? Misalnya panjangnya sampai 100 di sini ya. Insert frame. Insert frame untuk yang layer guide kupu-kupu ya. Insert frame aja. Tapi untuk yang layer kupu-kupu ini kalian harus insert keyframe. Keyframe ya. Nah, cirinya dia ada itu garisnya. Ya, untuk background gampang lah nanti ya. Kita sesuaikan panjangnya. Ini coba kita tes nanti supaya bergerak. Nah, mengapa dia belum bergerak? Karena di frame akhir ini di sini belum kita pindahkan posisinya di sini. Ini kan titik akhir. Maka gunakan selection untuk memindahkannya. Nah, sekarang kalau kita tes mudah-mudahan dia sudah ngikutin pola ya. Nah, dia ternyata sudah ngikutin pola. Nah, seperti itu. Nah, langkah berikutnya supaya lebih indah, maka backgroundnya ini diliatin. Maka di sini harus kamu panjangnya sama frame-nya, insert frame. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tes dari sini, klik di sini, kita tarik begini, dia berjalan. Ya, ngikutin pola. Nah, bagaimana dia supaya berhenti? Nah, ini misalnya kan ada bunga nih. Ya, ini bunga nih. Ada bunganya, dia berhenti di sini. Ya. Nah, pas dia ada di bunga berhenti di sini, ingat di sini harus dikasih keyframe, insert keyframe. Nah, supaya apa? Supaya dia nanti bisa berhenti ya. Oke. Lalu dia berjalan. Nah, berjalan seperti ini ya. Berjalan terus. Nah, supaya berhenti tadi gimana setelah di keyframe? Nah, supaya berhenti kalian harus tarik frame-frame ini di antara 3 layer ini. Caranya di blok begini, klik sini. Ya, klik di sini. Seperti ini.
Perhatikan seperti ini ya. Nih. Ingat yang keyframe ini jangan ikut ke blok ya, karena ini akan kita geser ke sana. Kita geserkan ke sana. Oke. Nah, lalu setelah kita geser ke sana, yang motion twin ini kita remove yang ini. Yang ini sama ini, antara ini sama ini ya, keyframe ini sama ini kita remove yang ini. Remove twin. Apa sih tujuannya, Pak? Nah, perhatikan. Ketika dia jalan, nah ini kan tidak ada twin ini, tidak ada twin. Dia berhenti di sini, stay. Jadi dia kan jalan terus gini kan. Nah, stay dia. Nah, mulai jalan lagi di sini dia. Nah, mulai jalan lagi. Kalau dia di sini mau stay lagi di sini. Nah, ini kan ada bunga nih. Nah, di sini pengen ada stay lagi, stop lagi. Berarti di bagian sini harus diberi keyframe lagi. Nah, di sini harus kamu beri keyframe lagi. Keyframe lagi. Lalu di blok lagi, kita geser lagi ininya. Geser lagi. Nah, seperti ini. Ini di remove twin. Nah, sehingga nanti dia begini, start, stay diam, lalu bergerak, stay diam lagi, lalu bergerak lagi. Nah, di sini misalnya ada bunga lagi ini ya, stay lagi di situ. Nah, berarti kalau dia stay lagi di situ, kalian tambahkan keyframe lagi di sini. Tambahkan lagi, insert keyframe. Lalu di blok lagi, geserkan lagi. Nah, lalu di remove twinnya ini. Nah, jadi dia nggak ada twin. Sehingga dia ketika jalan dia stop, stay. Bergerak lagi dia, bergerak lagi. Nah, bergerak lagi. Misalnya dia mau stop lagi di sini ya, stop lagi di sini. Nah, ini kan ada bunga nih. Nah, ini ada bunga ya. Nah, di stop lagi di situ berarti di sini. Nah, stop. Nah, sini stop. Kalian kasih keyframe lagi. Kita blok lagi, tarik lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, baru ini kalau misalnya kurang panjang atau pergerakannya kurang panjang, ini bisa kamu tarik lagi begini. Nah, misalnya kurang panjang ya. Nah, udah. Yang ini sisa-sisa ini di remove aja. Remove frame. Nah, udah selesai nih. Kita try ya. Nah, tuh. Ya. Jadi dia bergerak. Nah, sempat hinggap di sini. Hinggap lagi di sini. Nanti dia terbang lagi. Hinggap lagi di sini, ya. Lalu terbang lagi, hinggap lagi yang di sini tadi ya. Nah, seperti itu. Itulah teknik untuk membuat kupu-kupu agar dia bisa hinggap dan stay di tempat sebentar ya. Oke, seperti itu kira-kira ya. Oke, untuk backsoundnya itu ditaruh di background ya. Ditaruh di background. Mau di mana mulai start suaranya? Mau dimulai dari frame 1 atau mana? Ini dibuka dulu kuncinya ya. Nah, lalu ini ditaruh di sini, di drag aja untuk yang relax ini. Drag, lepas. Oke. Nah, untuk yang di sini harus juga ada soundnya. Kalau nggak ada dia berhenti nanti soundnya. Berhenti dia. Kalau pengen ada soundnya lagi, ini di drag lagi di sini. Nah, dan seterusnya. Jadi setiap keyframe itu harus dikasih audionya supaya dia tidak hening. Jadi dia bunyi terus nanti ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita tes. Oke, itu suaranya sudah ada. Ya, kira-kira seperti ini untuk hari ini. Silakan dipraktekkan. Yang berhasil dengan cepat maka poinnya akan